Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menguji soal bentuk pilihan. Guru merupakan tenaga pendidik. Guru juga memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Salah satu pedagogiknya adalah evaluasi hasil belajar. Dengan hasil belajar, kita sebagai pendidik dapat mengetahui seberapa besar pemahaman peserta didik atau siswa kita dapat memahami materi yang sudah kita sampaikan. Evaluasi yang dilakukan dapat dibuat dengan bentuk soal pilihan. Selain itu, juga soal dalam bentuk pilihan tersebut dapat diuji apakah soal tersebut valid atau tidak valid untuk digunakan dalam evaluasi siswa tersebut. Yang pertama di sini ada memilih soal yang valid berdasarkan jawaban peserta didik. Nah, menguji soal bentuk pilihan ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memilih soal yang valid berdasarkan jawaban atau hasil tes dari peserta didik tersebut. Sebelum melakukan uji, kita dapat membuat rekapitulasi jawaban peserta didik untuk soal pilihan. Setelah melakukan rekapitulasi jawaban, peserta didik kemudian analisis dan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kelompok atas, yaitu kelompok yang hasil kerja atau nilainya tinggi. Yang kedua yaitu kelompok tengah, yaitu hasil kerja atau nilainya masih rata-rata. Yang ketiga kelompok bawah, yaitu kelompok yang hasil kerjanya masih kurang memuaskan atau di bawah rata-rata. Berikut merupakan contoh respon soal. Pada contoh ini, soal tersebut sudah meringkas dari 3 kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Kelompok bawah memiliki skor 4, kelompok tengah memiliki skor 5, dan kelompok atas memiliki skor 6. Dari hasil respon soal yang dilakukan dengan satu soal di atas, maka bisa disimpulkan soal tersebut masih bisa digunakan atau masih valid, dikarenakan hasil yang diperoleh siswa masih memuaskan karena respon dari siswa kelompok atas dan kelompok bawah serta kelompok tengah masih di atas rata-rata. Selanjutnya, contoh respon yang kedua. Pada contoh respon yang kedua, skor dari kelompok bawah memiliki 3, dari skor kelompok tengah memiliki skor 0, dan kelompok atas memiliki skor 3. Nah, dari contoh respon soal kedua, dapat dijelaskan bahwa soal tersebut belum valid, dikarenakan hasil respon dari ketiga kelompok, yaitu kelompok bawah, kelompok tengah, dan juga kelompok atas, kurang memuaskan dan masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, soal tersebut masih belum valid. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis deskriptor. Analisis kualitas deskriptor merupakan kegiatan uji soal bentuk pilihan ganda, yang dimana diuji adalah deskriptornya atau opsinya, yang dikerjakan dengan melihat jawaban dari kelompok atas, kelompok bawah, dan juga diambil serta dengan hasil kelompok tengah. Nah, berikut merupakan contoh analisis deskriptor. Contoh soal bentuk pilihan ganda di atas, kunci jawabannya atau jawaban yang benar adalah C. Pada kelompok atas, lebih banyak memilih opsi C dari kelompok bawah. Dari soal itulah dapat kita ketahui bahwa para peserta didik yang mampu dan kurang mampu dalam menjawab soal tersebut. Pada opsi B merupakan opsi yang bagus dikarenakan dapat membuat siswa merasa bingung dan terkecoh sebesar 19%. Untuk opsi A juga membuat terkecoh peserta didik sebesar 15,4%. Namun, pada opsi ini belum bisa dibedakan mana siswa yang mampu dan siswa yang kurang mampu dalam menjawab soal ini. Dan untuk opsi D tidak sama sekali mengecohkan peserta didik. Sedangkan opsi E juga masih dianggap kurang bagus, dikarenakan masih banyak siswa yang terkecoh dari kelompok atas maupun kelompok bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis kesukaran dan daya pembeda soal.
Soal yang rumit atau soal yang sukar adalah soal yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik. Demikian pula, soal yang bagus adalah soal yang bisa dikerjakan oleh para peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai pendidik perlu tahu cara menghitung taraf kesukaran soal dan juga daya pembeda soal. Untuk menghitung taraf kesukaran, kita dapat menggunakan dengan rumus berikut. Dengan keterangan, SKA merupakan jumlah kelompok atas yang menjawab salah, sedangkan SKB jumlah kelompok bawah yang menjawab salah, dan N merupakan jumlah peserta didik kelompok atas maupun kelompok bawah. Selanjutnya yaitu rumus dari daya pembeda soal. Nah, rumus dari daya pembeda soal ini dapat dilihat pada slide ini dan mempunyai keterangan yaitu persen BKH adalah presentasi peserta didik dari kelompok atas yang menjawab benar, sedangkan presentasi BKB adalah presentasi peserta didik dari kelompok bawah yang menjawab benar. Itulah penjelasan mengenai menguji soal bentuk pilihan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.